Halo, selamat pagi sobat semua. Kali ini kita akan membahas tentang neraca saldo setelah penyesuaian. Oke, sesuai dengan judul video kali ini, pentingkah membuat neraca saldo setelah penyesuaian? Pertanyaan itu akan bisa terjawab dari uraian singkat video ini. Oke, langsung saja kita lihat. Nah, teman-teman semua, dalam siklus akuntansi perusahaan jasa, tentu langkah awal yang dibuat adalah menyusun jurnal umum dari catatan transaksi atau catatan bukti-bukti transaksi yang sudah ada, kemudian kita catat ke jurnal umum seperti ini. Saya contohkan dari jurnal umum yang sudah selesai dibuat sampai akhir transaksi, sampai transaksi terakhir. Nah, kemudian dari jurnal umum ini tentu ada proses yang berikutnya, yang ketiga, yaitu proses posting ke buku besar. Nah, ini adalah buku besar yang sudah saya buat. Jadi sudah kita posting ke buku besar. Jadi transaksi-transaksi yang ada di jurnal umum tadi. Oke ya. Tetapi karena datanya, kalau kita lihat di soal ini, datanya ada data awal. Jadi ini adalah data awal, maka sebelum kita memposting transaksi yang ada di jurnal tadi, kita harus posting dulu data awal atau kekayaan awal periode yang sudah disiapkan. Nah, ini diposting dulu. Nah, setelah diposting ke buku besar, buku besarnya sudah selesai, maka langkah selanjutnya untuk mengiktisarkan dan mengecek apakah pencatatannya sudah benar, tentu kita membuatkan yang namanya neraca saldo. Nah, ini adalah neraca saldonya setelah proses posting selesai dilakukan. Nah, dari neraca saldo ini tentu teman-teman akan melanjutkan membuat tahap selanjutnya sesuai dengan soal yang ada. Kita harus menyusun yang namanya jurnal penyesuaian dari data penyesuaian yang sudah disiapkan di soal. Nah, saya udah buat ini ayat jurnal penyesuaiannya seperti ini. Nah, jurnal penyesuaiannya yang dibuat berdasarkan data neraca saldo ini dengan data penyesuaian yang ada di soal. Seperti itu ya. Nah, ini dia jurnal penyesuaiannya udah selesai dibuat. Nah, di sini nih penting nggak kita membuat neraca saldo setelah penyesuaian? Oke, teman-teman, secara umum kalau kita belajar pengantar akuntansi atau akuntansi basic, tentu dari jurnal penyesuaian yang sudah kita buat ini, teman-teman pasti melanjutkan ke neraca lajur, ya Pak? Ya, ke neraca lajur. Oke, saya lanjutkan ke neraca lajur. Ini neraca lajur yang sudah saya buat. Saya masukkan dulu data neraca saldo yang ini. Saya ambilkan dari neraca saldo yang dibuat dengan jumlah yang sama, 897 juta. Di neraca lajur juga sama. Oke ya, ini kan sudah biasa. Kemudian yang kedua, saya masukkan data penyesuaian, data AJP yang dibuat di sini ini. Saya masukkan ke kolom AJP yang ada di neraca lajur seperti ini. Dengan jumlah yang sama, 22.770.000. Sama ya. Oke. Nah, selanjutnya langkah berikutnya di neraca lajur adalah membuat kolom neraca saldo disesuaikan atau kolom NSD, neraca saldo disesuaikan. Tentu teman-teman udah bisa membuatkan dari posisi yang sama, debit dengan debit neraca saldo dengan debit AJP itu jumlahin taruh di debit NSD kayak gitu. Kalau kredit neraca saldo, kredit AJP jumlahin taruh di kredit. Kalau berbeda diselisihkan mana yang punya, mana yang sisanya lebih besar taruh di sana, kayak itu ya konsepnya. Jadi nggak ya jelasin secara detail. Nah, setelah saya buat dari neraca saldo dan AJP, saya bikin neraca saldo disesuaikan, adalah data seperti ini teman-teman ya. Ini dia kolom NSD-nya udah terisi dengan jumlah akhir 913.320. Nah, seandainya teman-teman ingin membuat neraca saldo setelah penyesuaian, tentu data yang kita ambil adalah data buku besar, di mana AJP ini harus diposting dulu teman-teman ya. Jadi setelah kita bikin neraca lajur,
posting dulu ayat jurnal penyesuaian yang sudah dibuat. Apakah posting AJP dulu baru buat neraca lajur, ataukah neraca lajur dulu baru posting AJP, itu sama saja. Jadi ibaratnya nih sama-sama jalan nih. Jadi bikin jurnal penyesuaian iya, bikin neraca lajur juga iya. Nah, sekarang saya sudah posting nih jurnal penyesuaiannya, ini sudah saya posting ke buku besar, sehingga di buku besar akan tampak seperti ini. Kita mulai dari kas dulu. Ini yang pertama adalah data awal. Saya isi keterangan neraca saldo atau data awal. Ya, boleh di tanggal ini kita boleh pakai tanggal 1 ya, tanggal 1 di awal periode sekali, 1 Oktober. Keterangannya adalah kekayaan awal seperti itu. Kemudian kolom referensinya wajib diisi referensi, saya isi neraca saldo saja. Boleh neraca saldo 01, artinya neraca saldo halaman pertama. Saya lengkapi ya, neraca saldo halaman 1. Kemudian di debit kredit ini saya kosongin, saya langsung masukkan ke saldo debit karena memang itulah kekayaan awal perusahaannya di periode Oktober. Kemudian saya posting nih semua nih yang ada di jurnal umum, saya posting. Segini nih postingannya. Nah, setelah saya menyelesaikan ayat jurnal penyesuaian, saya posting juga ayat jurnal penyesuaian. Jadi ayat jurnal penyesuaian itu ternyata ada yang mempengaruhi kas juga. Ada 2, saya posting. Penanggalannya saya pakai tanggal 31. Ya, karena ini jurnal umum sesuai tanggal ya. Jadi kalau transaksi sesuai tanggal, kemudian kalau penyesuaian saya pakai 31 Oktober 31. Keterangannya penyesuaian masing-masing apa yang disesuaikan. Kemudian di referensi saya pakai AJP 01, artinya ayat jurnal penyesuaian halaman pertama. Kalau JU01 ini artinya jurnal umum halaman pertama. Jadi saya anggap satu halaman jurnal umumnya, jadi jurnal umum halaman pertama. Penyesuaian saya pakai AJP 01, ayat jurnal penyesuaian halaman pertama. Ini saya masukkan sesuai jurnal penyesuaiannya sehingga saldo kasnya berubah. Kalau di neraca saldo kasnya itu 50.650 di sini ya. Nah, di sini 50.650. Setelah saya masukkan, setelah saya posting jurnal penyesuaian ke buku besar kas ini, maka terjadi perubahan kas sebesar 50.850. Ini dia. Nah, ini dia. Saya coba bikin neraca saldo setelah disesuaikan. Saya jumlahin nih, saya tambahin nih. Setelah ya, seperti itu, setelah disesuaikan. Jadi saldo-saldo yang saya ambil di neraca saldo ini, saldo-saldo yang saya ambil lah saldo-saldo buku besar setelah posting AJP. Jadi ini kayak kasnya ada postingan baru di AJP, masukin. Kalau bank nggak ada ya kita biarin, tinggal ambil itu aja. Piutang ada AJP juga 2. Nih saya kasih AJP 01. Kemudian saya masukin nih saldo terakhirnya. Perlengkapan juga ada. Saya biar di muka muncul baru. Semuanya saya buat sehingga neraca saldo setelah AJP selesai saya susun seperti ini. Ya, dengan jumlah akhir adalah 913.320. Ini jumlah akhirnya. Dan seimbang. Nah, apa sih bedanya dengan di neraca lajur? Saya tampilin neraca lajur yang saya bikin. Saya bikin neraca lajur juga. Neraca lajur dari neraca saldo, AJP, dan NSD. Nah, ini dia. Di NSD ini isinya sama persis dengan neraca saldo setelah AJP. Jadi plek-ketiplek nih. Jumlahnya sama. Jumlah nominal dari masing-masing akun sama. Totalnya juga sama, 913.320. Nih, plek-ketiplek nih. Nah, kayak gitu. Seperti yang pernah saya bahas di neraca lajur, bahwa neraca lajur itu adalah sarana perantara bagi perusahaan untuk menyusun laporan keuangan. Artinya apa? Neraca lajur atau kertas kerja atau worksheet itu tidak wajib dibuat. Tidak wajib dibuat. Kenapa tidak wajib dibuat? Nah, kenapa tidak wajib? Kalau kita memposting AJP yang kita susun, kemudian kita buatkan neraca saldo setelah AJP kayak gini. Nah, kayak gini.
ini yang membuktikan neraca lajur tidak wajib dibuat. Karena dari data ini kita bisa langsung bikin laporan keuangan. Iya benar, bisa langsung. Kenapa? Ini kan sama dengan penggalan yang ada di neraca saldo. Jadi kalau ini neraca saldo JP kan udah nggak kepake, sudah dimasukkan, sudah disesuaikan di sini. Jadi ibaratnya nih saya sembunyi nih. Nah, kan sama plak ketip. Dari sini tinggal bikin laporan, dari sini pun bisa bikin laporan. Jadi silakan teman-teman berkesimpulan, apakah penting ataukah benar neraca lajur itu tidak mesti dibuat, karena itu akan bantu untuk menyusun laporan keuangan. Oke teman-teman, dari ilustrasi tadi sudah terjawab, saya tidak akan simpulkan, silakan teman-teman simpulkan, saya yakin pasti bisa. Karena apa? Karena belajar akuntansi itu adalah mudah dan menyenangkan. Oke, sekian dulu video kali ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Jangan lupa like dan subscribe-nya untuk kemajuan channel ini. Terima kasih.